keluar dari kata-katanya Tuhan, mulutnya Tuhan itu berasal padamu Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan dapat menangkap seluruh firman-Mu Tuhan dengan baik Bapa, sehingga dapat menjadi berkah buat kami pada minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dapat mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita kedatangan tamu yang sudah bukan tamu lagi, ya nggak perlu dikenalin harusnya ya, sudah kayak koko sendiri buat kita, sudah kayak brother buat saya gitu kan. Jadi sama-sama kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan dan juga buat pastor satu ini. Kita sambut Ko Fendi Suprayogi. Silakan Kakak. Cek, oke. Kita doa dulu yuk. Tuhan, sekali lagi kami ucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami semua. Hari ini ada bukan karena satu kebetulan. Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang Kau ungkapkan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu terbatas, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu enggak pernah terbatas Tuhan. So Holy Spirit, just move in this place. Take over everything. Pikiran kami, semuanya terbatas Tuhan. So thank you Lord Jesus, urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan dia Tuhan. Dan biarlah setiap firman kami terima Tuhan hari ini akan jadi rema di dalam setiap kehidupan kami semua. Makasih Tuhan, aku serahkan dalam tangan-Mu. In Jesus name we pray. Amen. Aku buka mic, buka masker. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Duh, lemas sekali saudara, mau juga lemas aku loh hari ini. Apa kabar semuanya? Saya nggak sendirian hari ini, saya ditemani oleh istri saya. Dia memastikan saya sampai di sini tanpa nyasar kemana-mana. So that's my wife, dan hari ini juga saya ditemani oleh salah satu college leader saya sendiri, namanya Melinda. Boleh berdiri dong Melinda? Mana? Dia tuh anak Sidoarjo saudara. Anak Sidoarjo, kerjaannya di Surabaya, ketangkepnya di Surabaya. Oh salah. It's an honor for me that I can preach. Saya bisa sharing, berbagi buat teman-teman semua. Dan saya harap hari ini kita bisa belajar sesuatu. Saya dikasih topik yang cukup buat saya menarik sebenarnya, dan ini apa ya, topik yang udah sering banget kita bahas soal berdampak, tahu ya, soal influencer, soal influence other. Nah, izinkan saya bilang sama Pastor Aldo kemarin, by the way, I just want to say thank you Pastor Aldo, Tena, buat semuanya, Om Frank, dan all the pastoral yang kasih saya kesempatan untuk berbicara di sini. Saya benar-benar menghargai setiap relationship, hubungan yang kita bangun. Saya ini sama Aldo ini punya kesamaan yang sama, duduk ngopi, udah. Kita tuh pernah ngopi dan saya pernah ninggalin dia loh saudara. Waktu itu saya tiba-tiba ada schedule konseling dan ngobrol, tiba-tiba sama orang, tiba-tiba ditelepon, dia nungguin saya dari jam berapa, lu hampir 1 jam ya Dok ya. Dia hampir nungguin saya 1 jam di kafe. Saya sebenarnya sudah nyampe di situ, ada laptop saya, tapi orangnya tidak ada saudara. Tapi nggak tahu ya, saya setiap ngopi, ngobrol dengan istrinya, dengan istri saya juga, kita berempat ngobrol tuh kayak nyambung gitu loh. Wena, saya selalu bilang sama dia, jangan ngebatasi organisasi. Seringkali kita tuh ya, aku kadang-kadang, maaf ini ya, saya rada-rada kalau ngomong tuh apa kadarnya saudara. Padahal saya janji tadi sama Aldo, saya hari ini akan jadi sopan. Kalau ngomong gak akan yang tajam-tajam. Ya ternyata keluar lagi. Kadang-kadang kita sebagai tubuh Kristus, saudara, kita tuh masih bendera dari gereja mana. Saudara, saya the past 2 weeks, 2 minggu terakhir ini saya nolongin satu orang, bukan jemaat saya, dari gereja, dari Blitar, anaknya terkena kanker stadium 4, kanker hati, anak baru 15 tahun. Saya bilang sama tim saya, cari dia di mana, maka saya akan pergi, saya bilang gitu. 2 minggu terakhir saya pergi bolak-balik cuma ngeliatin dia doang.
Sih saudara, kadang-kadang kita ngomong dampak, influence, ada depan mata aja kita nggak ngurus. Tahu nggak kenapa? Gue nggak kenal kok. Sih, gak make sense saudara kadang-kadang buat saya. Tetangga yang butuh ditolongnya kadang-kadang kita mikir-mikir dulu, siapa dia? Gak kenal. Mungkin karena saudara belum mengerti arti tentang karya salibnya dia. Mati buat hidup kita semua, dan what for? Si saudara, waktu saya disuruh khotbah, waktu Natal, Paskah kemarin, saya bilang sama orang-orang waktu di jemaat di satu gereja juga, saya bilang saya gak akan khotbah soal kebangkit kematiannya lagi. Capek saudara. Tahu kenapa? Let's check with all life hidup kita, apakah ada perubahan atau tidak. Dampak apa yang terjadi sama kehidupan kita. Kalau enggak saudara, gereja itu cuman kerjaannya kayak I.O. Natal gede, Paskah gede, semua gede. Dan kita pulang, nothing change. Kehidupan kita, keluarga kita, orang tua kita, pernikahan kita, anak-anak kita, all same. Why? Karena maknanya gak kita dapetin. Arti kebangkitannya gak kita alami. Nah waktu Pastor Aldo kasih saya ngomong soal influence other, saya bilang sama dia, boleh gue ganti? Dia bilang, terserah lu lah kok. Si saudara, sebelum Anda menginfluence orang, memberi dampak kepada orang, it start from you. Dimulai dengan diri Anda sendiri. Apakah Anda sudah berdampak kepada diri Anda sendiri atau belum? Jadi kadang-kadang kita bikinnya kompleks teman-teman semua. Dan kita juga tahu ini nih, satu ini, yang sering kali kita nih hidup untuk bertumbuh dan berbuah. Benar gak sih? Setiap kita itu dipanggil bukan hanya untuk berbuah sebetulnya. Dan kita juga sering kali dengar khotbah ini berkali-kali. Aku rasa kemarin Pastor Ashley ya, aku rasa, saya ini stalker Instagramnya saudara, teman-teman semua di sini loh. Makanya gue tahu. Jadi dia juga ngomong ini kan, bahwa setiap kita dipanggil untuk bertumbuh dan berbuah. Tapi kita cuma nangkepnya cuma satu, bahwa kita dipanggil untuk berbuah. Enggak saudara, bagaimana bisa berbuah kalau hidup lo gak bertumbuh? Hello. Tapi saya mau bilang satu hal, apa yang berbuah kalau di dalam kita tidak ada kehidupan saudara? Saya ulangin ya, apa yang bisa berbuah kalau di dalammu tidak ada kehidupan? Maksudnya apa Pastor? Your spiritual life. Kehidupan rohanimu. Hello. Karena tadi siapa namanya? Yoel ya. Yoel bilang tadi, bukan liturgi. Saya kemarin ini jam 8 pagi ngomong sama Pastor Aldo, ngomong soal perpuluhan. Karena lagi rame di sosial media kan, perpuluhan gak penting. Gue mau nanya satu hal ya, lu kalau sayang, lu masa mikir sih harus tanya backgroundnya dulu, mau ngasih gak ngasih? Kata lu mengasihi dia. Tahu gak sih, kompleks hidupnya kita jadi orang Kristen. Karena semuanya harus dibedah dulu, semuanya harus dilihat dulu, semuanya diginiin dulu. Gendeng, maaf ya. Saudara kalau mau nolong orang tua saudara, masa saudara harus ngeliat dulu latar belakang dia kompleks, dibuka-buka dulu, dibedah-bedah dulu. Kan enggak saudara. When you want to give, when you want to help, just give it. Gak usah nanya. Ya kalau mau ngasih yo. Hello. Buktinya lu jatuh cinta kalau sama orang beda agama aja lu babat, enggak lu tanya tuh. Enggak lu bedah-bedah dulu kebenaran firman Tuhan. Ayo. Bener apa enggak? Lu enggak bedah tuh kebenaran firman Tuhan, terus lu kompromisinya apa? Akan ku bawa dia kepada kejalan dan kebenaran firman Tuhan. Bos, gila dewa, bener lu. Yang benar enggak kita lakukan, yang enggak benar kita lakukan. Life itu kompleks, pikiran kita ini udah kompleks, semua dibuat kompleks, ikut Tuhan dibuat kompleks. Terus siapa yang mau kita ikuti teman-teman?
kebenarannya manusia atau kebenarannya firman Tuhan. Sudah kebenaran firman Tuhan pun kita debatin lagi. Yang which is, saya kemarin bilang sama Aldo, Dok, it will never have the ending. Karena buat gua, ngelihat tadi iklan fundraising kalian, ikan, itu enggak nafsu. Tapi pas lihat iklan terakhir babi kecap, otak gue langsung keluar. Wah, sahabat gue ada di sini. Ngerti gak? Buat teman-teman, tadi istrinya Aldo bilang gini, gak sehat, salah, babi jangan dimusuhin saudara. Babi itu sehat. Kita akan berdebat terus yang gak ada ending-endingnya. Nah pertanyaan saya cuma satu, then who's you love? Siapa yang kau kasihi? That's why kenapa banyak orang Kristen susah untuk bertumbuh. Why? Karena battlefield-nya di sini banyak banget sama di sini. Sedih ya jadi orang Kristen ya. Dan saya harap nggak ada yang di sini. Kalau lu cinta Tuhan, dan lakukanlah. Hidup tuh lempeng saudara. Gak usah pusing yang A, B, C. Saya selalu bilang gini sama istri saya. Wis biarkan entar gue deal sama Tuhan sendiri di surga. Kalau gue salah biarkan nanti dia yang dikoreksi di atas lah, gak apa-apa lah. Why? Karena gue juga terbatas. Gila lu bayangin ya. I'm sorry out of the context ini. Lu bayangin dia mati 2000 tahun lalu buat lu orang. Supaya lu punya hidup yang kekal. Terus kita sampai hari masih berdebat. Perpulan gak perpulan, kasih gak kasih, oke gak oke. Kan konyol. Lu bayangin nih, kalau dia bisa ngomong sama kalian ya, sama kita semua nih. Jangan berantem, Ma. Pernah gak sih bayang kalau ada orang tua, kita satu keluarga misalnya ada 5-6 orang, satu rumah gitu ya. Kita mau nolongin orang tua kita mau ngasih ke orang tua kita, terus kita anak-anak berantem. Udahlah gak usah ngasih, kalau dikasih orang tua kayak gitu-gitu aja, gak pakai uangnya dengan baik, ngapain tuh orang tua kasih uang? Karena dia soalnya beli barang-barang yang gak ada gunanya, ngapain? Pasti orang tua itu pasti sedih. Pasti orang tua bilang gini, udahlah anak, gak usah ngasih daripada lu berantem. Bayangin deh. Gue ngomong ini, jadi inget kejadian papaku. Waktu papaku meninggal, kita tuh dulu waktu dia masih hidup, kita tuh sering tawuran. Tawuran tuh antara anak-anak doang. Udah jangan kasih uang ke papa banyak-banyak, karena nanti dipakai. Papa tuh suka beli barang yang aneh-aneh, papa saya. Terus suka banget ke tukang loak. Dia beli panci, dia beli segala macem. Saudara waktu dia meninggal, kami tuh punya gudang yang barang itu gak penting banget. Rice cooker tuh ada berbagai macem. Setrika, lu mau cari model yang bisa dilipat sama yang gak bisa dilipat tuh punya berapa macem. Tanya dia, istri saya. Saya pulang tuh harus pulang bawa barang tuh dari pendiam papa tuh banyak banget. Tapi satu yang saya belajar kemarin, waktu papa saya meninggal. Yang datang itu justru kita sampai bingung jadi anak-anaknya. Dari yang you name it, itu yang rumah duka yang buat saya Bhinneka Tunggal Ika beda tapi jadi satu. Itu di rumah duka papa saya. Dari mulai jilbab, dari yang non jilbab semuanya ada di situ. Dan dia samperin ke saya waktu itu, satu orang nyamperin saya cuma bilang begini doang. Kamu tahu papamu ngapain selama dia hidup? Papamu setiap lewatin rumah saya, itu ngasih uang untuk saya pergi berobat. Tapi di kepala gue waktu itu mikirnya apa? Dikasih uang buat beli barang rongsokan. Bokap gue, lu salah nak, I'm helping others. Dan kita sampai hari ini masih berdebat ngasih gak ngasih. Saudara, kalau lu mau jadi anak Tuhan,
hidup lu tuh jangan gampang diombang-ambingkan. Kalau iman lu berkata A, maka lakukanlah. Jangan besok lu lihat TikTok ada pendeta ngomong A, iya. Bener juga nih, yaudah gak usah. Besok ngeliat khotbah dari gereja lain, oh iya, bener juga nih, lu berubah lagi. Cak, Kristenmu berubah-berubah, Cak. Hello, kayak gak punya pendirian. Tapi kalau ngomong soal jodoh, kekeh banget dibilangin itu bukan jodoh, gak bisa, kekeh banget. Nah sih beda kan? Semoga ini cukup buat kita buka pemikiran sedikit ya teman-teman. Sebalik ke topik dulu. Use your influence to impact and help others to grow. Pertanyaannya saya adalah kalau Anda tidak bertumbuh, apa yang Anda bisa kasih kepada orang? Hello, use your influence to impact and help others to grow. But how we can help others? Bagaimana kita bisa menolong orang kalau hidup kita sendiri pun gak ada pertumbuhan kehidupannya di situ. Tapi kita hebat kalau kita debat Alkitab dan segala macam. Oleh sebab itu kenapa saya suka ngomong sama orang-orang, belum tentu orang yang berdebat dan hebat itu bisa benar-benar mengenal dia. Cuma sekedar tahu, beda loh teman-teman, tahu sama mengenal itu beda pol. Saya mungkin tahu Marci, tapi nggak saya mengenal seperti saya mengenal Aldo. Saudara boleh tanya hidup saya sama Aldo up and down-nya mungkin dia tahu. Saya ngomong sama dia udah bukan cuma sekedar Shalom Pak Pendeta Aldo. Kagak ada saudara. See, sometimes kita tuh terlalu sibuk mikirin kayak gini-gini, influence, tapi kita lupa mikirkan diri sendiri, bagaimana pertumbuhan kita sendiri, bagaimana spiritual hidup kita sendiri. Jarang. Ke gereja masih telat apa enggak? Ayo, kalau bilang 10.30, kalian nyampe jam berapa? Saya tadi nyampe jam 10:10 sudah sampai. Bukan karena saya pembicara, di gereja pun saya biasain. Bukan karena saya pendeta, karena saya sudah gak bisa. Why? Karena gue gak mau lihat bapak gue di surga nungguin gue. See, that's how you influence yourself dulu. Lu bilang mengasihi Tuhan, kalau ke gereja aja masih telat. Hello, tapi lu bisa datang 2 jam sebelum konser Blackpink aja bisa datang, 3 jam sebelum bisa datang. Kalau perlu buka tenda di konser Blackpink. Nonton bisa ngantri tiket dulu 2 jam sebelumnya ke gereja pas sebelum khotbah kalau perlu. Don't talk about influence other. Kalau yang simple, we cannot do it teman-teman. Karena itu adalah prinsip dalam kehidupan. Masih aman ya saudara? Saya belum masuk ayat teman-teman. Kenapa kita harus bertumbuh? Dan kenapa? Dan bertumbuh itu buat siapa? Nih kalau ke gereja ya, kayak gini-gini dipikirin. Jangan kapan sih pendetanya selesai marah-marah, gila ini marah-marah. Kalau khotbah di sini marah-marah, aku cepat pulang kenapa sih? Sih kayak gini-gini saudara ya, pulang tuh direnungin. Pulang itu direnungin. Jangan just, kayak anak saya pun pulang kebaktian youth, saya tanya sama dia, what do you learn, what do you get? Kemana saya tanya, what do you learn today? I don't know, I only know one thing, alive. That's it, gue bilang gitu. Khotbah 20 menit cuma 20 gitu dong, alive. Ayo oke lah. Karena saya menekankan sama anak saya sama istri saya menekankan kepada anak saya. I don't want you, aku gak mau kamu kenal Tuhan karena bapak emakmu pendeta. Aku mau kamu mengenal Tuhan dari pengalamanmu sendiri. Tanpa bapak emaknya maksa, ayo besok baptis ya, ayo besok begini, ayo besok gitu ya. Gak mau. Dan saya gak malu
untuk menjadi bapak seperti itu. Why? Karena hidup itu soal proses dan progres. Makanya harus berpikir, iya ya. Tulis saya teman-teman, kalau sebelum tidur ya, mikir ya. Kenapa gue harus bertumbuh? Buat apa sih gue bertumbuh? Bukan buat pacarmu, bukan buat orang tuamu, bukan buat tetanggamu, tapi itu buat dirimu sendiri. Makanya kalau ada orang bilang gini, udahlah gue gini-gini aja, ya jangan disalahin hidupnya, ya gitu-gitu aja. Suka kan kalau ketemu orang yang suka begitu kan, udahlah gue gini-gini aja udah cukup kok. Ya udah ya gitu aja memang, gak kemana-mana. 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus ialah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Pertanyaannya adalah saudara-saudara di ayat ini adalah before and after. Sebelum kau mengenal dia sampai orang yang sudah mengenal dia, dampaknya tuh apa dalam kehidupanmu? Boleh next slide. Dampaknya apa? Sebelum dan sesudah. Ada bedanya enggak? Saya kalau di kelas, kalau lagi ngomong sama orang-orang married, pernikahan, saya suka ngomong, jatuh cinta tuh gampang teman-teman. Tapi untuk tetap jatuh cinta itu yang sulit. Saya tahun ini 18 tahun menikah dengan istri saya. Hidup tuh kayak roller coaster. Tapi kalau kita nggak bisa maintain namanya kasih sayang itu, ya bye-bye lah saudara. Nggak akan bertahan. Sama dengan kehidupanmu sendiri. Dampakmu tuh bedanya apa? Sebelum dan sesudah itu apa? Manusia lamamu, apakah kamu menjadi orang yang egois dulunya? Egois banget, gak bisa dibilang-bilangin. Gampang marahan banget, sukanya bohong banget, sukanya pornografi banget. Wis, you name it lah. Tapi kan itu kan yang lama. Tapi yang baru apa? Apa sih dampaknya apa? Setelah kau mengenal dia itu apa? Terus apakah Anda punya kehausan untuk mau belajar mengenal dia lebih lagi? Enggak stop, terima Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jebret, berhenti. Enggak saudara. Sampai hari ini pun, kalau saudara enggak berusaha membangun hubunganmu sama Tuhan, maka saya punya pertanyaan yang cukup besar. Apakah ada kehidupan di dalam kehidupan rohanimu? Ini belum ngomong soal bertumbuh. Nothing can grow, saudara, kalau nggak ada kehidupan. Hello, hampa tuh hidup. Hampa hidup itu. Muka mulai tegang-tegang saudara, jangan tegang-tegang saudara. Saya tinggal 4 slide doang kok selesai. Dan saya yakin semua orang tahu ayat ini di Lukas 13:6-9. Seseorang punya pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu tapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sesudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ya hidup di tanah dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan gak berbuah. Jika tidak, ya udah buang aja. Saudara, waktu saya mikirin ayat ini, saya sengaja taruh warna orange itu. Mencangkul tanah sekelilingnya
dan beri pupuk kepadanya. Saya nggak ngebahas soal dibuang, diapain, enggak. Saya cuma mau kasih tahu yang mencangkul dan memberi pupuk. Don't complain about your church. Don't complain about your pastor khotbahnya nggak enak dan segala macam. Kalau kurang, lu nggak usah jauh-jauh buka YouTube, buka Alkitab, dengerin pet worship, dengerin penyembahan, datang sama dia, dapat sesuatu dicatat, ditulis. Tuhan, speak through me. Doamu tuh gampang saudara. Tuhan, please speak through me. Speak through me. Dan mulai merenung, kayak tadi saya bilang, setiap satu statement itu direnungkan. Tuhan, kenapa harus bertumbuh? Tulis di situ saudara. Handphone saya tuh punya banyak note. Karena kalau saya lagi berdiam, saya tuh nulis sendiri. Jadi jangan berusaha, berharap Pastor Aldo setiap hari keliling-keliling ngecekin kalian, aus gak? Mau minum gak? Aus gak? Mau minum gak? Gimana caranya? Percaya gak? Kok Aldo bisa mati muda? Si pertumbuhan itu tanggung jawab kita sendiri. Mungkin kayak gini-gini nih ibaratnya kita ini cuma kasih pupuk ke kalian. Berikan pupuk, berikan pupuk, berikan pupuk, berikan pupuk, berikan pupuk, berikan pupuk. Tapi kan susah ya kalau itu cuma dikasih seminggu sekali. Kecuali mau jadi bonsai dah, gitu aja udah. Terus kita mau bikin dampaknya gede. Ya susah dong saudara. What do you want to do with your life? Saya dengan keterbatasan saya aja gak bisa diem loh saudara. Dia dari pagi saya bikin sakit jantungan dia, si Aldo. Saya bilang sama dia, Dok, jangan lakukan pagi, boleh tanya dia. Pray for me, gue lagi kumat. Saya lagi short breathnya parah banget dari semalam. Tepatnya 2 hari berturut-turut. Saya tuh gak bisa napas selama 2 hari. Bukan gak bisa mati dong, gue gak bisa napas. Napas itu gak bisa kayak gini nih. Enakan gini nih. Bayangin 2 hari itu saya ada senggang waktu, saya gak bisa begitu. Cuma gini dong ya. Gak bisa narik full. Nah kemarin pas lagi ke PTC, udah gak kuat, badan udah panas dingin semuanya. Tapi saya tahu besok saya harus khotbah. Saya jalan pulang, saya bilang sama dia, gue minta air putih, gue nyemil dulu di mobil. Baru nyemil, baru 2 sendok, baru nyetir, langsung, ini langsung sakit gak ketulungan. Dia langsung, gue nyetir ya. Guys, apa-apa wis. Saudara dengan keterbatasan saya gak bisa berhenti mau melayani Tuhan. Why? Karena gue sudah tahu makna kematian dan kebangkitannya dalam kehidupan saya sendiri. That's why saya gak bisa jadi orang egois. Ya mungkin istri saya egois, mikir saya egois sih. Istri saya mungkin kadang-kadang mikir, kalau kenapa-napa gue gimana? Tahu gak sih ayat ini bicara soal apa? Kalau teman-teman perhatikan, baca seterusnya. Di ayat ini kita menjumpai bahwa bertumbuh itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi berbuah itu untuk keuntungan, kebaikan, dan buat orang lain. Dalam melayani Tuhan, harusnya kita tuh bisa berbuah. Kalau kita gak bisa berbuah, maka saya cukup punya pertanyaan yang cukup besar buat kalian semua. What happened with your life then? Dalam rumah tanggamu, dalam kehidupan sehari-harimu, saya gak tahu. Buah tidak pernah dihasilkan untuk sang pohon sendiri, selalu untuk sekitarnya, dan buah selalu ada dalam keadaan melimpah untuk dibagikan.
Kan enak ya kalau saudara punya banyak, bisa dibagi kemana-mana. But again, you need to maintain yang tadi tuh, mencangkul, mempupukinya, tanahnya digali lagi supaya ada sumber lagi dan segala macam. Cariin. Kalau ada pelatihan, training apa, ikut oh. Capek, badan tuh jangan dikontrol. Saya tahu kadang-kadang capek, saya ngerti. That's why kenapa firman Tuhan bilang, hey, daging ini apa? Hah? Amar? Nah, daging itu lemah. Jadi jangan, gak tahu ya saudara. Mungkin saudara pulang dari sini, mikirin satu aja, makna kematian dan kebangkitannya dalam hidup kau, teman-teman itu apa? Since ini masih April toh. Apa coba maknanya, kalau saya tanya nih, makna karya salibnya dalam kehidupan teman-teman itu apa sih? Apa? Tolong dicatat, dipikirin. Maknanya apa? Boleh next slide gak? Ini boleh tempel di kamar mandi. Saya lagi nyiapin tuh tiba-tiba dapat ginian nih. Jebret di pikiran saya. Jangan sibuk ngomong tentang Tuhan kepada orang lain, tapi kita sendiri gak pernah sibuk ngomong sama Tuhan sendiri. Hey volunteers, I care leader atau siapapun, Anda HOD atau siapapun Anda di sini semuanya. Even me as a pastor. Jangan cuma hebat untuk menginjil orang, tantang orang, harus saat teduh, harus begini. Tapi kita enggak saat teduh. Ini banyak saudara kayak gini. Saya kemarin ngomong di satu gereja, saya bilang begini, paling gampang ngelihat orang hidup yang tertanam, yang kuat itu nanti waktu badai datang. How they solve the problem. Apakah still di dalam Tuhan atau melenceng hidupnya. Nginjil gak salah saudara, menjadi influence to others itu gak salah. Tapi Anda jangan sampai lupa, punya waktu ngomong sama Tuhan. Sibuk, capek, gak apa-apa cari waktu. Makanya kenapa saya cari waktu, saya paling enak saya pagi di mobil. Kalau di rumah susah saudara. Punya anak, jumpalitan, diajak main. Sekarang anak saya yang paling kecil suka main Pancasila 5 dasar ABC, C, animal C, Daddy C. Gue lagi nyetir, ya Tuhan, gue lagi pulang kerja capek ini. Sampai Hermar todong lagi, Daddy B, animal, B. Gue kayak, babi. Serius, lu tanya bini gue tuh. Anak saya tuh lagi suka main gitu-gituan, jadi makanya waktu yang tenang saya adalah waktu saya di mobil, waktu on the way drop anak saya sekolah dan saya lagi mau on the way kerja, itulah waktu saya untuk berdiam diri. Ngomong sama Tuhan. Kalau nggak saya lagi nyetir, saya bisa berhenti, saya suruh isi saya nyatat, keluarin handphone, Tuhan ngomong ini. Si lu nginjil terus, kelihatannya bagus. Tapi tahu gak, waktu lu sharing sesuatu kepada orang, itu membuat hidup lu jadi kering kalau lu gak kembali kepada sumbernya. Makanya kenapa kalau saya pelayanan, saya punya waktu tertentu, saya gak mau kemana-mana. Why? Gak baik. Saya harus diam. Kecuali mau khotbah ngambil dari 4 tahun yang lalu. Enak tuh. Daur ulang punya. Next slide. Saya minta Pak W tim dong maju ke depan. God is not interested in our spiritual resume. He just want your heart. Dia gak peduli sehebatnya kalian membedah Alkitab dari
S1, S2, S3, S kebo, S mambo. Ya. Kenapa firman Tuhan bilang, Tuhan tahu isi hatimu. Kita bisa menutupi segala sesuatu dengan kepandaiannya kita. But God knows your heart. Lu bisa hebat, lu bisa pintar sedemikian rupa. But again, God knows your heart. Makanya saya punya prinsip dalam kehidupan saya nggak pernah pusing dengan apa kata orang. Saya lebih pusing apa kata istri. Bukan, karena yang paling tahu saya ngapa-ngapain adalah orang-orang di rumah. I can become a blessing for others, but if I cannot become a blessing to my family, percuma. Kalau gue bisa bela-belain mikirin hidup orang, tapi gue gak bisa bela-belain mikirin hidup keluarga gue sendiri, percuma. That's why itu prinsipnya saya. Saya kemarin ngomong kumpul ada beberapa pastor saya ngobrol kemarin. Gue jarang sih nongkrong, nge-post, discipleship. Lagi pelayanan di sini. Gak pernah. Why? Karena hidup gue gak pusing, gak perlu dilihat sama orang. Yang cukup dilihat sama orang adalah keluargamu sendiri. Karena pelayananmu dimulai, dampakmu dimulai dari rumah, bukan dari luar. Dampak yang harus kau berikan adalah di rumah, bukan di luar. Lu bisa ngampunin tetangga lu, tapi lu gak bisa ngampunin keluarga lu. Hello. Dampak apa yang mau kau berikan? Others itu siapa? See? Life, ingat gak saya punya prinsip apa? Life is too complicated already. Don't make everything too complicated. Hidup itu udah ribet, jangan dibuat ribet. Tuhan tuh gak tertarik seberapa hebatnya lu. Tahu kan ceritanya Saulus dulu? Dia apa sih dulu? Tukang apa sih? Sebelum dia ketemu Yesus, sebelum dia ketemu Tuhan, dia ngapain sih? Ngobrak-ngabrik kerjaan, ngobrak-ngabrik apa? Hah? Gereja dia ngobrak-ngabrik. Kayak gue dulu tuh sebelum gue bertobat. Gue dulu sebelum bertobat beneran loh. Gue bisa duduk di belakang ya, mojok sama cewek. Belum bertobat. Parah. Makanya ada before and after. How about you guys? Next slide. Terakhir. Maaf ya. Lo mau bertumbuh kan? Ini bagian dari bertumbuh. Seringkali orang bilang mau bertumbuh, ini suka dilupain. Jangan cuman hebat mengkoreksi hidup orang lain, tapi hidup lu gak mau dikoreksi. Enggak. Siapa bilang? Teman-teman, Tuhan taruh orang-orang di sekeliling itu jadi kaca spionnya kalian. Lu gak bisa ngelihat. That's why Tuhan taruh orang kiri kanan, ada pendeta, ada siapa. Itu punya purpose. Don't expect me hari ini gue bakalan khotbah yang aneh-aneh. Gak bakalan. Aku cuma mau reminder buat kita semua. Udahlah. Fokus cuma satu. Hiduplah, bertumbuhlah. Tapi bukan buat orang, buat dirimu sendiri, buat keluargamu sendiri. Karena itu akan otomatis kok. Orang bisa mencium, hidup lu kok beda ya? Ada apa nih? Makanya saudara, aku punya 1001 macam cerita buat teman-teman semua. 2 jam gak habis. Why? Because I walk with him. That's why aku punya banyak cerita, kesaksian, mujizat, apapun itu. Jadi kalau teman-teman pulang, lupa semua khotbah gue, pikirkan satu, kenapa hidupmu harus bertumbuh?
Karena itu akan otomatis teman-teman. Waktu ada kehidupan your spiritual life, maka akan ada pertumbuhan. Waktu ada pertumbuhan, maka ada hasil-hasil yang dikeluarkan, yaitu apa? Buah-buah. Buah-buahnya itu akan dinikmati oleh orang-orang. Jadi jangan fokus di kepalamu, hidup anak-anak Tuhan harus berdampak. Betul, nothing wrong. But how about with your life? Kalau masih ada yang gak beres, diberesin. Kalau masih ada yang sulit, telepon Aldo karena Aldo nganggur. Daripada dia ngopi sama saya, gangguin hidupnya dia. Bisa semuanya? Pakai berdiri yuk. Paham teman-teman? Why need to grow? Kenapa harus bertumbuh? Life is too short. I know some of you lagi ada dalam penyesalan. I know there are some of you lagi dalam penyesalan. Tobat, saudara. Altar call gak akan mengubah hidupmu. Pendeta mendoakanmu berkali-kali gak akan mengubah hidupmu. Yang mengubah hidupmu adalah hubunganmu sama Tuhan. Beneran. Aku bisa ada hari ini. Aku gak pernah merasa hidupku hebat. Tapi selalu disupport oleh istri yang mau selalu percaya sama hidup gue untuk mau menjadi orang lebih baik. Apakah sudah baik? Belum baik kok gue. Kemarin baru berantem sama dia lagi. But again, gue lagi berusaha bagaimana gue bisa mengontrol stres gue, bagaimana gue bisa mengontrol ini. I try again. Am I fail? I fail. Sometimes gue menyakiti hatinya dia. But again, gue berusaha berdiri dan berdiri. Karena gue percaya orang yang bergaul dekat kepada Sang Pencipta, siapa namanya? Bukankah kita ciptakan serupa dengan gambaran dia? Saudara bisa tanya istriku, kalau dibandingin before, apakah Pastor Fendi orang yang bersabar? Tidak. Tapi karena gue tahu I need to be changed, not because of her. Karena gue mau jadi orang yang lebih baik lagi. Decide, teman-teman di sebelah sini. Khawatirmu gak akan mengubah hidupmu. Ketakutanmu tidak akan mengubah hidupmu. There's so many people here. Dengan ketakutanmu. Berjalan, dengerin ya teman-teman di sebelah sini. Engkau berjalan bukan karena ketakutanmu. Berjalan kepada Tuhan bukan karena kamu takut. Tapi berjalan karena imanmu. Dan kepercayaanmu. Will change everything. Saudara pikir ya, ini pendeta ini terlalu hebat ngomongnya. Saudara, aku tuh ya, orang gak ngelihat sih. Aku cuma kerjanya berlutut doang, berdoa, menangis. Why? Expect miracle itu dari Tuhan, bukan dari orang sekelilingmu. Ingat yang sebelah sini ya, berjalan bukan karena ketakutan, tapi karena imanmu yang percaya sama dia. I can sense 3 group yang berbeda di tempat ini. Here, listen to me. Yeah.
pray will change everything. Jangan berteriak-teriak, jangan berkuar-kuar di sosmed. But make time sama Tuhan. Change everything. Bangun kehidupan doamu. Nggak usah bangun yang aneh-aneh. Bangun kehidupan doamu. Kalau Anda bangun kehidupan doamu, maka Anda sedang membangun kehidupan rohanimu sendiri. Aku ulangin ya, waktu Anda mulai membangun habit kebiasaan berdoa, merenungkan firman Tuhan, menyembah Dia, Anda sedang membangun kehidupan rohanimu. Makanya kenapa aku bilang, dari situ Anda gak akan gampang diombang-ambingkan. Why? Karena Anda sudah cinta mati sama Dia, saudara. Gue gak mungkin lah bergaul sama dia, gue background check dulu ke polisi, ngeliat punya kelakuan baik apa enggak. Gue gak akan beda-beda kartu keluarganya dia, latar belakang dia sama Aldo, gue gak akan lah. Why? Because komunikasi yang dari awalnya cuman WA dan segala macam mulai masuk ke dalam lagi, ngapain ngopi bareng dan segala macam, jadi mulai intimate. I will sacrifice everything for him if I need. Why? Karena sudah ada intimate di situ. Selalu aku bilang sama dia, Dok, apa-apa kasih tahu, I can help you. Bukan karena pendeta, bukan, tapi karena ada komunikasi relationship yang saya bangun sama Aldo. Jadi saya gak akan memperdebatkan gereja mana dari mana, bodoh saudara itu namanya. Maka kalau engkau benar-benar mengasihi Tuhan, stop berdebat. Kemarin saya ngomong sama teman dekat saya, Hendra Komting. Saya bilang, indah kan kalau kita saling bisa menghargai. Barisan sini orang-orang yang percaya dengan baptisan percik. Barisan sini hanya percaya dengan baptisan Islam. Ya sudah, jalan aja. Kenapa berantem dia yang bener yang masalah? Bodoh men orang Kristen kalau masih begitu. Bayangin Bapak di surga di atas gini doang. Anak gue kok berantem sih? Sama-sama cinta gue kan? Mikir gak sih kayak gitu? Aku orangnya simple kok, aku mikir selalu kayak gitu. So don't make everything complicated teman-teman. Build everything. Can I pray? Can I pray ya? Just close your eyes, I want to pray. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang.